Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan kita hari ini. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 356, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbualah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-28, yang ke-38 sampai dengan yang ke-53. Sekali lagi, kitab 1 Raja-Raja pasal 1 ayat ke-38 sampai dengan yang ke-53. Demikianlah firman Tuhan. Lalu pergilah Imam Zadok, Nabi Nathan dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti. Mereka menaikkan Salomo ke atas bagal betina Raja Daud dan membawanya ke Gihon. Imam Zadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah, lalu rapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru, "Hidup Raja Salomo!" Sesudah itu seluruh rakyat berjalan di belakangnya sambil membunyikan suling dan sambil bersukaria ramai-ramai sampai seakan-akan bumi terbelah oleh suara mereka. Hal itu kedengaran kepada Adonia dan kepada semua undangan yang bersama-sama dengan dia. Ketika mereka baru habis makan, ketika Yoab mendengar bunyi sangkakala itu, ia berkata, "Apakah sebabnya kota begitu ribut?" Selagi ia berbicara, datanglah Yonatan anak Imam Abiatar. Lalu Adonia berkata, "Masuklah, sebab engkau seorang kesatria, dan tentulah engkau membawa kabar baik." Tetapi Yonatan menjawab Adonia, "Tidak, Tuan, kita Raja Daud telah mengangkat Salomo menjadi raja. Raja telah menyuruh supaya Imam Zadok dan Nabi Nathan dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti menyertai Salomo, dan mereka menaikkan dia ke atas bagal betina raja. Imam Zadok dan Nabi Nathan mengurapi dia di Gihon, dan Nabi Nathan mengurapi di Gihon menjadi raja, dan dari sana mereka sudah pulang dengan bersukaria sehingga kota menjadi ribut. Itulah bunyi yang kamu dengar tadi. Salomo sekarang duduk di atas tahta kerajaan. Juga pegawai-pegawai raja telah datang mengucap selamat kepada Tuhan kita Raja Daud dengan berkata, kiranya Allah membuat nama Salomo lebih masyhur daripada namamu, dan tahtanya lebih agung daripada tahtamu. Dan raja pun telah sujud menyembah di atas tempat tidurnya. Dan beginilah katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, yang pada hari ini telah memberi seorang duduk di atas takhtaku, yang aku sendiri masih boleh saksikan. Maka semua undangan Adonia itu terkejut, lalu bangkit dan masing-masing pergi menurut jalannya. Takutlah Adonia kepada Salomo, sebab itu ia segera pergi memegang tanduk-tanduk mesbah. Lalu diberitahukanlah kepada Salomo, ternyata Adonia takut kepada Raja Salomo, dan ia telah memegang tanduk-tanduk mesbah serta berkata, biarlah Raja Salomo lebih dahulu bersumpah mengenai aku, bahwa ia tak akan membunuh hambanya ini dengan pedang. Lalu kata Salomo, jika ia berlaku sebagai kesatria, maka sehelai rambut pun dari kepalanya tidak akan jatuh ke bumi. Tetapi jika ternyata ia bermaksud jahat, haruslah ia dibunuh. Dan Raja Salomo menyuruh orang menjemput dia dari mesbah itu.
Ketika ia masuk, sujudlah ia menyembah kepada Raja Salomo. Lalu Salomo berkata kepadanya, pergilah ke rumahmu. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang pertama ayat ke-38 sampai dengan yang ke-53, dan saya berikan tema bagi kita semua yaitu jadilah bijak. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam perenungan kita sebelumnya telah dijelaskan bagaimana usaha yang dilakukan oleh Adonia untuk menggantikan kepemimpinan Daud di hari tua daripada Daud. Dan Adonia telah melakukan taktik supaya dia menjadi raja yang menggantikan Daud. Kita melihat Bapak Ibu ada taktik yang dilakukan oleh Adonia, di mana dia mengundang para tamu-tamu undangan yang boleh untuk mendukung dia untuk boleh menjadi raja menggantikan Daud. Dan kita melihat di sini Bapak Ibu, bagaimana Daud melihat taktik yang dilakukan oleh Adonia yang ingin mengambil tahta kekuasaan itu supaya dia menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah kerajaan itu. Namun kita melihat Daud memilih untuk menjadi bijak. Dia mencari celah yang terbaik supaya di tengah-tengah mencari pengganti untuk menjadi raja atas bangsa itu, supaya tidak terjadi sebuah pertumpahan darah atau peperangan. Dia mencari jalan yang begitu sangat damai. Sekalipun Adonia telah melakukan usaha untuk boleh menjadi raja, lewat boleh mengambil hati beberapa orang, banyak masyarakat untuk boleh mendukung dia menjadi raja. Jikalau kita melihat Bapak Ibu dalam pembacaan kita hari ini, betapa terkejutnya Adonia ketika dia mendengar suara sangkakala, orang yang berteriak-teriak sukaria karena menyambut raja yang baru, yaitu Salomo. Padahal dia telah berusaha supaya dia boleh terpilih menjadi raja. Namun kita melihat Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita hari ini, bagaimana tema kita berkata, jadilah bijak. Siapakah Daud? Dia seorang raja Bapak Ibu. Dia memiliki kekuasaan, dia memiliki tahta untuk boleh menghancurkan Adonia yang membuat taktik bulusnya untuk boleh melenggang duduk dalam kursi kerajaan. Tapi kita melihat Bapak Ibu, Daud tidak melakukan kekuasaan itu secara sembarangan untuk boleh membuat orang terjatuh. Namun Daud lebih memilih mencari hikmat daripada Allah supaya dia semakin bijak, sehingga dia menerawang secara perlahan Bapak Ibu. Dia melihat titik kelemahan daripada taktik bulus yang dilakukan oleh Adonia. Sebab apa Bapak Ibu? Belum ada satu orang pun imam, bahkan nabi yang berbicara melalui Allah kepada Allah yang berbicara melalui nabi ini kepada Adonia untuk mengurapi Adonia menjadi raja, menduduki tahta kerajaan yang dipimpin oleh Daud. Sehingga ini yang boleh dipakai oleh Daud supaya mencegah sebuah peperangan, mencegah sebuah kehancuran atau pertumpahan darah di tengah-tengah bangsanya. Dia melihat titik celah yang kecil ini dan berdampak sangat luar biasa. Sehingga ketika Salomo melenggang ke kursi kerajaannya, kita melihat Bapak Ibu tidak terjadi sebuah peperangan, tidak terjadi sebuah kehancuran di tengah-tengah kerajaan itu, namun adanya suatu pertobatan. Kita melihat bagaimana Adonia dengan taktik bulusnya dia telah mengundang banyak orang makan bersama. Namun ketika sangkakala dibunyikan dan Yonatan menjumpai Adonia, dia berkata kepada Adonia. Hal itu kedengaran kepada Adonia dan kepada semua undangan yang bersama-sama dengan dia. Ketika mereka baru habis makan, ketika Yoab mendengar bunyi sangkakala itu, ia berkata, apakah sebabnya kota begitu ribut? Ayat ke-42. Selagi ia berbicara, datanglah Yonatan anak Imam Abiatar. Lalu Adonia berkata, masuklah, sebab engkau seorang kesatria dan tentulah engkau membawa kabar baik. Bapak Ibu saudara terkasih, Adonia sedang melakukan perjamuan makan bersama dengan orang-orang yang membela dia, mendukung dia menjadi raja.
Namun Daud tidak melakukan penyerangan ke sana supaya terjadi suatu peperangan atau kehancuran atau apa yang dilakukan oleh Adonia menjadi rusak. Namun Daud lebih memilih jalan yang terbaik. Dia berbicara kepada Imam Zadok, bahkan Nabi Nathan dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti, dan menaikkan Salomo ke atas bagal betina Raja Daud dan membawanya ke Gihon. Kita melihat Bapak Ibu, di Gihon Imam Zadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak sebagaimana yang biasanya dilakukan menurut perintah daripada Allah untuk mengurapi seorang raja, maka akan dibawa minyak yang tersimpan ke dalam sebuah buli-buli atau tabung tanduk yang berisikan minyak. Kita melihat Bapak yang 39 dikatakan Imam Zadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah, lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru, hidup Raja Salomo. Luar biasa Bapak Ibu. Kekuasaan tidak menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah, tetapi Daud memilih menjadi bijak sehingga dia mengingat bagaimana dia diurapi, bagaimana raja sebelumnya diurapi, dan itu dia lakukan untuk mengurapi anaknya Salomo menjadi raja. Dan segala usaha yang dilakukan oleh Adonia untuk boleh mengambil tampuk kekuasaan itu semuanya sia-sia. Kita melihat orang yang berbuat curang, Tuhan tidak berkati. Namun orang yang jujur di hadapan Allah, Tuhan berkati. Bagaimana Daud dengan kejujurannya menjadikan anaknya itu dalam kekuasaan, namun Adonia dengan berbagai taktik bulusnya dia menjadi hamba daripada Salomo. Kita membaca Bapak Ibu ayatnya yang ke-50 sampai dengan ke-53. Takutlah Adonia kepada Salomo, sebab itu ia segera pergi memegang tanduk-tanduk mesbah. Ayat ke-52, lalu kata Salomo, jika ia berlaku sebagai kesatria, maka sehelai rambut pun dari kepalanya tidak akan jatuh ke bumi. Tetapi jika ternyata ia bermaksud jahat, haruslah ia dibunuh. Ayat ke-53, dan Raja Salomo menyuruh orang menjemput dia dari mesbah itu. Ketika ia masuk, sujudlah ia menyembah kepada Raja Salomo. Lalu Salomo berkata kepadanya, pergilah ke rumahmu. Luar biasa Bapak Ibu, bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Daud berdampak menjadi suatu perdamaian. Mungkin Bapak Ibu, jikalau Daud melakukan hal untuk melenggangkan anaknya berjalan ke tampuk kekuasaan menjadi raja atas Israel, mungkin akan terjadi pertumpahan darah. Namun Daud tidak melakukan itu. Dia memilih menjadi bijak sehingga anaknya boleh dengan tentram, dengan sukacita menduduki tampuk kerajaan. Dan Adonia yang berlaku curang mengalami kesusahan. Dia menjadi hamba di bawah kepemimpinan Salomo. Jadi Bapak Ibu, mari jangan andalkan kekuasaan yang kita miliki, tapi jadilah bijak. Mari kita bekerja sesuai dengan tuntunan Allah, maka anugerah itu akan semakin melimpah. Sukacita akan menghampiri kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Jadilah bijak, maka kita akan diberkati Tuhan untuk mengambil keputusan dimanapun kita bekerja dan dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk perlindungan hari ini yang mengajarkan kami untuk menjadi bijak. Tuhan tolong kami, pimpin kami menjadi anak-anak yang bijak di hadapan Tuhan, yang boleh bertindak sesuai dengan kehendak Allah, sehingga hidup kami semakin diberkati, mengalami sukacita yang daripada Tuhan Allah. Terima kasih Bapak. Terus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.